Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Masdo dari Prodi Akuntansi semester 5. Di sini saya ingin menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah komputer akuntansi. Untuk soalnya, toko X bergerak dalam bidang jual beli dan servis handphone. Berdiri pada tahun 2020, mulai bulan Januari tahun 2020, perusahaan berniat menggunakan program Zahir Accounting. Untuk pencatatan pembukuannya, informasi laporan keuangan periode sebelumnya sebagai berikut. Jadi ada PTX, laporan fungsi keuangannya 31 Desember 2019. Lanjut aja, kita coba di Zahir. Pertama-tama kita membuat data baru. Untuk nama perusahaan, pakai nama sendiri. Alamat perusahaan, jalan. Negara Indonesia. Kotanya Jakarta. Untuk kode pos, bebas. Nomor telepon juga. Untuk email, saya bikin pakai email saya sendiri. Kalau sudah dilanjutkan. Nah, di sini tuh ada periode akuntansi. Untuk bulannya dia memakai bulan Januari, tahunnya 2020. Untuk tutup bukunya itu akhir tahun Desember. Lanjut aja. Nah, di sini nomor departemennya itu 1, kode prefixnya itu 0. Selanjutnya, kalau sudah diproses, di sini jenis usahanya itu bidang usahanya perdagangan umum. Lanjutkan. Klik OK. Untuk di setup data, di sini kode mata uangnya IDR, nama mata uangnya rupiah, simbolnya itu Rp. Lalu di sini ada mata uang asing, mata uangnya USD, nama mata uangnya dolar, simbolnya dolar. Lanjutkan. Untuk selanjutnya kita ke data rekening, klik aja dulu. Habis itu kita switch mode. Kemudian tuh ada beberapa akun yang harus diedit namanya. Yang pertama itu ada piutang usaha. Untuk piutang usaha itu diganti menjadi piutang dagang.
Kalau sudah rekam. Selanjutnya ada persediaan 1. Nah, ini diedit. Untuk persediaan 1 diganti menjadi persediaan handphone. Kalau sudah, klik rekam. Selanjutnya untuk persediaan 2 diedit. Untuk persediaan 2 diganti menjadi casing, persediaan casing. Kalau sudah, rekam. Selanjutnya di persediaan 3. Persediaan 3 itu ada baterai. Maaf untuk ada kesalahan, jadi di persediaan 1 itu adalah persediaan barang dagang. Nah, jadi ini persediaan barang dagang. Ini yang persediaan 1. Lalu selanjutnya yang persediaan 2. Untuk persediaan 2 itu ini adalah baterai, handphone. Maaf, handphone. Kalau sudah rekam, lalu ini untuk persediaan 3. Untuk persediaan 3 itu adalah casing. Selanjutnya untuk persediaan 4. Persediaan 4 ada baterai. Kalau sudah, klik rekam. Nah, kalau sudah semua, kita tutup aja. Maaf, masih ada lagi, yaitu HPP-nya itu dihapus. Jadi untuk HPP itu dihapus untuk hashtag-nya. Nah, ini. Kalau sudah rekam, jika sudah, selanjutnya kita ke utang usaha. Untuk utang usaha, kita akan menjadi utang dagang dirubahnya. Nah, kalau sudah semua baru kita tutup. Selanjutnya, habis itu kita ke saldo awal. Lalu ke saldo awal akun. Nah, jadi tuh di sini kita bakal masukin
saldo awalnya nilainya berapa. Untuk yang pertama itu ada kas. Kasnya sebesar 5 juta. Selanjutnya ada bank. Di bank 50 juta. Selanjutnya ada piutang dagang. Dicari aja. Maaf, dicari. Nah, di utang dagang itu sebesar 15 juta. Piutang dagang nah, ini dia tadi di bawah. Untuk piutang dagang sebesar 15 juta. Selanjutnya ada persediaan handphone. Persediaan handphone sebesar 20.200.000. Selanjutnya ada persediaan casing. Untuk persediaan casing sebesar 1.500.000. Untuk persediaan baterai sebesar 250. Selanjutnya ada kendaraan. Maaf, ini salah lihat. Jadi 750. Sebesar 750. Selanjutnya ada kendaraan. Kendaraan sebesar 120 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, sebesar minus 12 juta. Nah, untuk selanjutnya itu dia ada liabilitas dan ekuitas. Yang pertama itu utang dagang. Utang dagang. Nah, ini dia utang dagang sebesar 5.400.000. Selanjutnya ada utang bank. Utang bank sebesar 30 juta. Selanjutnya ada modal di setor. Modal di setor sebesar 100 juta. Selanjutnya ada laba ditahan. Untuk laba ditahan sebesar 40 juta.
Selanjutnya ada laba tahun berjalan sebesar 25.050.000. Nah, jika nilai sebesar Rp0 akan dialokasikan pada akun sementara, maka dia sudah balance. Lalu kita klik rekam aja. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan data alamat di tambah data. Untuk ID-nya itu yang pertama kita adalah C strip 001. Untuk perusahaan dia toko Anugerah. Tipenya itu dia customer. Kalau sudah klik rekam. Selanjutnya tambah data lagi. Untuk ID-nya dia C strip 002. Perusahaannya itu adalah toko berkat. Tipenya adalah customer. Klik rekam. Lalu ya, selanjutnya tambah data lagi untuk yang ketiga. Kodenya C strip 003. Untuk nama perusahaan adalah Toko Sukses. Tipenya juga sama, customer. Selanjutnya tambah data lagi. Di kode C strip 004. Untuk nama perusahaan adalah Raffi. Tipenya juga customer, lalu rekam. Selanjutnya tambah nama vendor, itu sama di data alamat. Untuk kodenya itu dia F strip 001, perusahaannya itu Sepia Pon. Sepia Pon. Untuk tipenya itu kita pilih yang vendor. Kalau sudah, baru kita klik rekam. Lalu tambah data lagi. Untuk yang kedua, ID-nya itu vstrip 002. Untuk nama perusahaan kita pakai Toko Semangat. Lalu tipenya diganti juga vendor, klik rekam. Tambah data lagi. V strip 003 untuk perusahaan Toko Citra Komputer. Kalau sudah, tipenya diganti vendor. Selanjutnya klik rekam.
Nah, untuk selanjutnya kita masukin transaksi menggunakan orders. Sama kayak tadi di data alamat, tambah data. Untuk ID-nya masih tetap, di sini diganti aja nama perusahaannya menjadi Haji Ahmad. Lalu untuk tipenya ini jangan lupa diganti orders. Nah, jadi dia kayak otomatis. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya kita bakal mengisi saldo awal piutang. Tambah data lagi. Saldo awal persediaan, maaf. Jadi yang pertama itu ID-nya adalah IMPL strip 01, perusahaan namanya Iwan. Lalu tipenya itu dia employee. Kalau sudah klik rekam. Selanjutnya tambah lagi untuk yang kedua. IMPL strip 02. Maaf ini employee dulu. Lalu di sini untuk nama perusahaannya itu baru Badu. Jadi dia otomatis keganti MPL 2. Lalu klik rekam. Selanjutnya yang ketiga itu kita tambah data lagi. Untuk nama perusahaannya dia adalah Tari. Lalu tipenya itu employee. Jadi otomatis rekam IMPL 3, rekam. Untuk yang keempat, perusahaan Agus, customer-nya employee, lalu klik rekam, lalu tambah data lagi untuk yang terakhir, untuk perusahaan Dani, customer-nya juga sama, employee, ID-nya IMPL 5, lalu klik rekam. Nah, untuk selanjutnya itu kita mengisi saldo awal piutang. Dia ada di setting, lalu ke saldo awal. Ada di saldo awal piutang usaha. Nah, untuk di sini kita tambah baru. Untuk nama pelanggan, dia adalah Toko Anugrah. Di sini kita cari Toko Anugrah, lalu klik OK. Untuk tanggal dia 11 November 2019. Klik OK. Untuk no invoice-nya itu dia INV 001. Strip 001. Sebesar 2 juta. Klik rekam. Kalau sudah keluar, kita tambah baru lagi. Untuk nama perusahaan Toko Anugrah lagi. Lalu klik OK. Untuk tanggal, dia tanggal 12 Desember 2019. Klik OK. No invoice-nya itu INV strip 002.
Lalu di sini jumlahnya adalah sebesar 4.300.000. Klik rekam. Kita tambah baru lagi. Yang ketiga itu adalah toko berkat. Lalu klik OK. Untuk tanggal 13 Desember 2019, klik OK. No invoice-nya adalah INV strip 003. Lalu untuk jumlahnya itu sebesar 3.200.000. Klik rekam. Lalu tambah baru lagi untuk nama pelanggan toko sukses. Untuk tanggal 13 Desember 2019. Lalu no invoice-nya INV strip 004. Untuk nilai piutangnya sebesar 750.000. Kalau sudah, klik rekam. Lalu tambah baru lagi untuk yang terakhir. Nama pelanggannya itu adalah Toko Raffi. Klik OK. Untuk tanggal 13 Desember 2019. Lalu no invoice-nya itu INV strip 005. Untuk jumlah jadi untuk nilai piutangnya itu sebesar 4.750.000. Klik rekam. Nah, kalau sudah totalnya 15 juta, kita tutup aja. Jadi untuk selanjutnya itu kita ke saldo awal piutang usaha di setting. Saldo awal hutang usaha ke setting. Terus kita ke hutang usaha. Jadi untuk nama yang baru itu kita klik. Namanya Setiapon, nama pemasok. Yang ini baru kita klik OK. Untuk tanggal dia 18 November. Tanggal 18. Selanjutnya no invoice-nya itu dia INV 023. Strip 23. 023, maaf, 023. Lalu untuk nilai terhutangnya sebesar 2.300.000. Kalau sudah, klik rekam. Nah, ini sudah masuk. Lalu kita tambah baru lagi. Untuk yang toko semangat, klik OK. Untuk tanggal 11 Desember 2019, lalu no invoice-nya INV strip, maaf, no invoice-nya itu X11X11 garis miring 243. Lalu nilai hutangnya itu sebesar 54 juta. Maaf, sebesar 3.100.000.
Saya salah lihat. Jadi sebesar 3.100.23. Lalu klik rekam. Nah, jadi untuk total itu sebesar 5.400.000. Jika sudah, tutup aja. Nah, selanjutnya kita ke data harga tetap. Jadi untuk data aset tetap per 31 Desember 2019 itu menggunakan metode garis lurus. Untuk mobil Kijang Innova, yaitu tanggal perolehannya 5 Januari 2019. Untuk harga belinya sebesar 120 juta, lalu akumulasinya sebesar 12 juta. Jadi kita ke data harta tetap, yang ini, kita klik tambah data. Nah, untuk nama ini kita ganti kita tulis menjadi mobil Kijang Innova. Mobil Kijang Innova. Lalu untuk kelompoknya itu dia kendaraan roda 4. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk tanggal itu dia 5 Januari 2019. Dulu 5 Januari. Klik OK. Nah, kalau sudah di harga belinya itu sebesar 120 juta. Kalau sudah, kita ke umur ekonomisnya itu sebesar, bukan sebesar, tapi jumlahnya 10 tahun. Lalu dia akumulasi beban sebesar minus 12 juta. Lalu selanjutnya dia tanggal terhitungnya. Di tanggal terhitungnya dia 31 Desember 2019. Tanggal 30. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah kita ke maaf ini 120. 120 juta. Nah, sudah benar, lalu kita klik rekam. Untuk selanjutnya kita ke data produk. Ini dia. Kita klik tambah data. Nah, untuk kelompok barang itu kita ganti menjadi produk 1. Kita edit. Lalu untuk kelompok barang, kita ganti menjadi persediaan handphone. Lalu untuk kode akunnya adalah penjualan di sini. Dia penjualan menjadi persediaan barang dagang. Maaf, salah. Jadi kita cari persediaan barang dagang.
Nah, ini. Jadi kalau sudah temu langsung klik OK. Selanjutnya kita ke retur penjualan, juga sama. Persediaan barang dagang. Kalau udah klik OK. Selanjutnya di persediaan. Persediaan kita ganti menjadi persediaan handphone. Ini dia, langsung klik OK. Selanjutnya untuk kalau sudah itu kita rekam aja. Klik OK ya. Jadi untuk yang kedua itu produk 2. Nah, untuk produk 2 itu kita edit menjadi persediaan casing. Lalu selanjutnya kita ke kode akunnya. Yang pertama itu ada harga pokok. Harga pokok dirubah menjadi HPP. Harga pokok penjualan. Lalu klik OK. Selanjutnya kita ke penjualan menjadi persediaan barang dagang. Nah, ini dia. Lalu klik OK. Selanjutnya itu ada retur penjualan. Retur penjualan diganti menjadi persediaan barang retur penjualan menjadi persediaan barang dagang juga. Lalu klik OK. Lalu selanjutnya dia persediaan. Untuk persediaan dia diganti menjadi persediaan casing. Ini lalu klik OK. Kalau sudah kita rekam. Ya. Lalu kita ke produk 3, edit. Untuk produk 3 kita menjadi persediaan baterai. Nah, untuk kode akunnya kita ganti harga pokok menjadi HPP lagi. Klik OK. Lalu selanjutnya di penjualan kita ganti persediaan barang dagang. Kalau sudah OK. Selanjutnya di retur penjualan sama juga diganti persediaan barang dagang. Untuk yang terakhir persediaan menjadi persediaan baterai. Ini klik OK. Lalu kalau sudah rekam, iya. Jadi karena nanti di salah satu transaksinya itu menggunakan kelompok barang jasa, maaf. Maaf, jadi barang baru kita tambah lagi data baru di data produk.
Nah, untuk kelompok barangnya itu adalah peralatan kantor. Nah, untuk di sifat persediaannya itu di sini disimpan, dibeli, lalu dijual itu di an, kita ganti yang average sistem persediaannya. Lalu kalau sudah di persediaannya itu kita ganti menjadi mesin dan peralatan. Dicari mesin dan peralatan, lalu klik OK. Nah, kalau sudah kita rekam aja. Selanjutnya, kalau sudah kita pilih persediaan handphone, lalu klik OK. Nah, untuk kode barangnya itu menjadi persediaan handphone. Maaf, salah baca. Jadi di kelompok barang, persediaan handphone. Selanjutnya di kode barang. Nah, kalau kode barang itu H strip 001. Selanjutnya deskripsinya itu Samsung Galaxy. Di deskripsi itu tulisannya Samsung Galaxy J1. Samsung Galaxy J1 di soalnya. Lalu kalau sudah kita rekam aja. Selanjutnya kita tambah lagi. Kalau sudah diklik rekam. Nah, maaf, tutup. Jadi kita tambah data lagi. Untuk kelompok barangnya itu dia Samsung Galaxy. Kelompok barangnya itu persediaan handphone. Maaf, nggak keluar. H strip 002. Nah, kalau sudah keluar, kita tulis deskripsinya itu dia di soal Samsung Galaxy J7. Samsung Galaxy J7. Kalau sudah direkam, nah, selanjutnya kita tambah data lagi. Untuk kode barang dulu dimasukkan H strip 003.
Untuk kode kelompoknya itu persediaan handphone. Lalu untuk deskripsi itu dia persediaan handphone Oppo F1 Plus. Oppo F1 Plus. Selanjutnya rekam. Nah, kalau sudah kita tambah data lagi. Untuk kode barang dia H-004, kelompok barang handphone. Lalu untuk deskripsi dia Oppo F1s. Selanjutnya rekam. Nah, untuk selanjutnya kita masukkan persediaan casing handphone di data produk lagi. Untuk kodenya yang tadi adalah C strip 001. Lalu dia maaf, persediaan handphonenya diganti persediaan casing. Lalu untuk deskripsinya itu casing Samsung. Casing Samsung. Maaf. Casing Samsung. Lalu kalau sudah klik rekam. Selanjutnya kalau sudah ditambah data lagi. Kode barangnya C strip 002. Untuk deskripsinya itu dia casing Oppo. Kalau sudah klik rekam. Selanjutnya kita rekam. Nah, untuk selanjutnya kita tambah data lagi. Di sini kita bakal masukkan persediaan baterai. Untuk kode barangnya itu adalah B strip 001. Nah, persediaan casing ini jangan lupa diganti menjadi persediaan baterai. Klik OK. Kalau sudah, untuk deskripsi baterai Samsung. Baterai Samsung. Kalau sudah klik rekam. Lalu kita tambah data lagi.
Nah, untuk kode barangnya dia B strip 002. Lalu deskripsinya itu persediaan baterai. Baterai Oppo. Baterai Oppo. Lalu kalau sudah klik rekam, jadi untuk selanjutnya kita bakal isi saldo awal persediaan. Kita ke setting, lalu ke saldo awal, kita ke saldo awal persediaan. Lalu kita klik tambah baru, yaitu Samsung J1 H001 untuk kode barang. Nah, kalau sudah stok awalnya itu dia ada 4. Untuk harga pokok satuannya itu 1.500.000. Kalau sudah rekam, lalu tambah baru lagi, kode barangnya itu H002 Samsung Galaxy J7. Lalu untuk stok awalnya itu dia ada 2. Harga pokok satuannya sebesar 2.800.000. Kalau sudah klik rekam, lalu tambah baru lagi, untuk kode barangnya H003, dia ada Oppo F1 Plus. Untuk stok awalnya ada 5. Harga pokok satuannya 1.100.000. Kalau udah klik rekam, selanjutnya baru, kode barangnya H004, ada Oppo F1s. Untuk stok awalnya itu dia 1. Untuk harga pokok satuannya sebesar 3.100.000. Lalu klik rekam. Lalu kita lanjut input casing yang kedua. Kita tambah baru. Nah, untuk kode barangnya itu dia C1 001 casing Samsung. Untuk stoknya itu 10. Nah, harga pokok satuannya itu 100.000. Lalu kita klik rekam. Kalau sudah tambah baru, maaf, harga casing Samsungnya tadi 100.000. Jadi yang ini kita edit aja. 100. Nah, klik rekam. Oh, maaf. Kalau sudah tambah baru. Jadi untuk yang kedua adalah C002 untuk casing Oppo. Stok awalnya 10.
Harga pokok satuannya itu sebesar 500.000. Tambah baru lagi, kita ngituin yang baterai. Baterai B001 ada baterai Samsung. Stoknya dia 5. Selanjutnya harga pokok satuannya 50.000. Klik rekam. Kita tambah baru lagi. Untuk kode barang, kita pakai baterai Oppo. Klik OK. Stok awalnya 10. Harga pokok satuannya 50.000. Lalu klik rekam. Nah, untuk totalnya itu ada 20. Totalnya itu ada 20. Totalnya itu sebesar 22.450.000. Nah, dari itu di sini tuh saya 26.950.000. Ada yang kelebihan. Jadi kelebihan itu di casing Oppo mau diedit lagi. Jadi di casing Oppo itu harga pokoknya sebesar 50.000. Nah, jadi ini hasil sebenarnya 22.450.000. Jadi kalau sudah kita tutup, nah ini klik OK. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjawab soal untuk transaksinya. Jadi untuk nomor 1 itu soalnya tanggal 2 Januari 2015 dibayar sewa ruangan kantor untuk masa 5 Januari 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 sebesar Rp9.500.000 kepada Haji Ahmad secara tunai melalui bank. Lalu berarti kita ke kas dan bank. Nah, kita masuk ke kas keluar. Lalu di sini kita tambah baru. Nah, untuk akun kas itu kita tulis bank. Lalu untuk penerimaan itu Haji Ahmad. Lalu klik OK. Selanjutnya untuk tanggal itu dia 2 Januari 2020. Untuk selanjutnya kita ke akunnya. Sewa dibayar di muka. Jadi dia itu akunnya itu sewa dibayar di muka. Nah, ini dia, lalu klik OK. Nilainya sebesar 900. Maaf, 9.500.000. Lalu kalau sudah rekam, lalu kita batal.
Selanjutnya, saya mau menjawab soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu ada tanggal 3 Januari 2020 dibeli secara kredit peralatan kantor kepada toko Citra Komputer dengan rincian sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada CPU komputer, ada monitor, ada printer. Yang pertama-tama kita ke pembelian, lalu kita ke invoice pembelian, tambah data. Nah, untuk nama pemasok kita ganti menjadi Citra Komputer. Lalu untuk tanggal 3 Januari 2020. Tanggal 3 Januari 2020. Lalu selanjutnya untuk no barang. Nah, ini untuk no barang dia baru selanjutnya untuk kelompok barangnya terlebih dahulu dia ada peralatan kantor. Lalu untuk kodenya itu P001. Maaf, salah tulis, harusnya di kode barang. P strip 001. Lalu untuk deskripsinya itu CPU komputer. CPU komputer. Selanjutnya, kalau sudah kita rekam, lalu kita tambah baru lagi. Kodenya itu P002. Untuk kelompok barangnya itu monitor. Maaf, peralatan kantor, oke. Nah, untuk deskripsinya itu adalah monitor. Kalau sudah rekam, lalu tambah baru lagi. Kode barangnya itu dia P003. Untuk deskripsinya itu printer. Lalu selanjutnya itu kalau sudah rekam. Lalu klik OK. Nah, di sini kita ke untuk selanjutnya kita masukin nama barang. Yang pertama itu ada CPU komputer. Klik OK. Untuk diterimanya 1.
Untuk harga dia 1.750.000. Nah, untuk pajak itu ditulisnya value add tax VAT. Jadi yang kedua adalah monitor. Nah, untuk monitor dia diterimanya 1. Jumlahnya dia 350.000. Value add tax. Untuk yang ketiga ada printer. Klik OK. Nah, untuk printer dia diterimanya sebesar 2. Lalu untuk harganya 215. Dia value add tax. Nah, kalau sudah yang ketiga itu sebelumnya kita klik rekam dulu. Kalau sudah kita nomor 3 itu maaf, saya baca soalnya dulu. Jadi nomor 3 itu tanggal 3 Januari membeli dari toko Semangat secara kredit sebagai berikut. Kodenya itu ada B01 baterai Samsung, B02 baterai Oppo, lalu ada H04 Oppo F1 Plus, lalu ada H02 Samsung Galaxy J7. Selanjutnya kita tetap di sini. Untuk nama pemasoknya itu toko Semangat. Klik OK. Nah, untuk tanggal itu dia 3 Januari 2020. Kalau udah klik OK. Untuk selanjutnya no barang. Dia ada baterai Samsung B001 sesuai di soal. Lalu diterimanya itu adalah 10. Lalu harganya itu sebesar 55.000. Lalu yang kedua itu ada B002. Dia ada baterai Oppo. Diterimanya sebanyak 5. Untuk harga 55.000 juga. Untuk yang ketiga kita masuk di HP Oppo F1 Plus. Nah, ini dia H003. Diterimanya itu sebesar 3. Lalu untuk harganya dia 3 juta.
Lalu selanjutnya ada handphone Samsung J7 H002. Dia ada 2 piece. Lalu untuk harganya sebesar 2.800.000 sama. Selanjutnya saya buka soal lagi. Jadi atas pengiriman barang tersebut perusahaan dibebankan biaya sebesar 100.000. Nah, di biaya lain-lain itu berarti dia sebesar 100.000. Nah, kalau sudah ditulis baru kita klik rekam. Kalau sudah kita batal. Nah, untuk transaksi yang keempat, tanggal 7 Januari 2020 dibayar biaya telepon kantor sebesar 1.125.000 dan bensin motor sebesar 25.000 diambil dari kas oleh karyawan Dani. Jadi untuk transaksi yang keempat kita ke kas dan bank. Lalu kita ke kas keluar, kita data baru. Di akun kas kita ganti menjadi kas. Lalu untuk penerima namanya adalah Dani. Nah, untuk selanjutnya kita ke kode. Ada beban maaf tulisannya ada beban telepon lalu klik OK. Lalu selanjutnya untuk nilai sebesar 1.125.000 sebesar 1.120.000. Maaf di soal 1.125.000. Lalu kalau sudah kita maaf tanggal adalah 7 Januari. Selanjutnya kita klik rekam. Lalu kita ke akun kas lagi. Akun kas kita ganti kas. Selanjutnya untuk nama penerima Dani lagi. Klik OK. Untuk tanggal, dia tanggal 7 Januari 2020. Selanjutnya kita ke kodenya itu dia adalah bensin.
bensin. Lalu untuk nilainya itu sebesar 25.000. Kalau udah rekam, lalu untuk soal transaksi yang kelima, tanggal 8 Januari 2020 menerima servis dari Bapak Raffi senilai 200.000 diskon 10% secara tunai ke kas. Nah, jadi yang kelima itu tetap di sini di kas keluar. Yang pertama itu akun kas. Akun kas diganti menjadi kas. Lalu untuk penerimanya itu kita ganti menjadi Raffi. Klik OK. Untuk tanggal dia adalah 8 Januari 2020. Lalu untuk penjualan lain-lain sebesar 180. Pendapatan lain-lain di kodenya pendapatan lain-lain. Klik OK. Selanjutnya sebesar 180.000 nilainya. Untuk tanggalnya itu 8 Januari. Nah, kalau sudah kita klik rekam. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 6. Tanggal 15 Januari 2020 dibayar hutang kepada Toko Semangat atas pembelian tanggal 11 Desember 2019 melalui bank. Dikarenakan pembayaran di atas 30 hari, perusahaan dikenakan denda keterlambatan 100.000. Jadi untuk nomor 6 kita pembelian utang usaha. Jadi kita batal terlebih dahulu, lalu kita ke pembelian. Di pembayaran hutang usaha tambah data. Nah, kita ke akun kasnya. Akun kasnya itu diganti menjadi bank. Selanjutnya untuk penerima, namanya Toko Semangat. Lalu untuk tanggalnya itu dia 5 Januari 2020. Selanjutnya untuk MOINV-nya itu dia X11243. Nah, untuk diskonnya itu dia 100.000. Maaf, saya lihat soal lagi. Maaf, untuk denda sebesar 100.000. Ditulisnya di sini di denda. Jadi untuk yang dendanya itu dia sebesar 100.000. Dendanya itu ditulis di biaya.
Nah, kalau sudah direkam, selanjutnya kita ke nomor 7. Ke nomor 7 kita ke penjualan. Lalu habis ke penjualan kita ke pembayaran piutang usaha. Tambah data. Nah, jadi di sini tuh ada daftar piutang usahanya, ada Raffi, Toko Anugrah, Toko Berkat, dan Toko Sukses. Lalu kalau udah tutup aja, kita lanjut ke pembayaran piutang usaha. Di pembayaran piutang usaha, di akun kas, kita ganti menjadi kas. Lalu selanjutnya penerima. Toko Berkat. Lalu tanggal itu adalah 17 Januari 2020. Nah, untuk no invoice-nya itu dia INV 003. Untuk jumlahnya dia sebesar 3 juta karena dapat diskon. Jumlahnya kita ganti 3 juta. Kalau sudah, klik rekam. Nah, untuk selanjutnya di nomor 8, transaksi 8, tanggal 19 Januari melakukan penjualan kepada Toko Berkat secara kredit. Nama barangnya itu ada baterai Samsung, baterai Oppo, casing Samsung, casing Oppo. Jadi kita ke penjualan, ke uang muka penjualan. Batal terlebih dahulu, kita ke uang muka. Ke uang muka penjualan. Nah, di sini ada akun kas, kita ganti kas aja. Lalu pelanggan itu Toko Berkat. Lalu sebesar itu 300. Nah, selanjutnya untuk tanggal 19 Januari 2020. Lalu kalau sudah kita klik rekam. Untuk selanjutnya itu kita ke modal. Maaf, bukan modal, tetapi masih di penjualan. Selanjutnya kita ke pengiriman barang. Ini kita tambah data. Nah, untuk nama pelanggan kita ganti Toko Berkat. Lalu untuk tanggal 19 Januari 2020. Nah, 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 untuk tang
Nah, untuk no barangnya itu yang pertama adalah B001, baterai Samsung. Lalu untuk dikirimnya itu 5, harganya 75.000. Untuk total 375.000. Lalu selanjutnya untuk di B002 baterai Oppo, untuk dikirimnya itu sebesar 6, harganya itu 65.000. Untuk total 390.000. Nah, untuk selanjutnya itu ke C001. Oke. Jumlahnya itu 4. Untuk harganya itu 160.000. Untuk total itu 300. Nah, untuk selanjutnya itu ada C002. C002 adalah casing Oppo. Dikirimnya 5. Lalu dengan harga 65.000. Nah, dia totalnya 325.000. Jadi kalau sudah kita klik rekam, selanjutnya di nomor 9. 9 itu dia tanggal 19 Januari 2020 menerima uang untuk pembayaran piutang Bapak Raffi untuk invoice sebesar 4 juta masuk ke bank. Jadi untuk nomor 9 itu kita ke penjualan, masih di akun penjualan, lalu kita ke pembayaran piutang usaha. Nah, kita ke akun kasnya itu diganti menjadi bank, udah sama. Lalu untuk darinya itu Anugrah. Maaf, untuk darinya itu adalah PT Raffi terlebih dahulu. Selanjutnya tanggal 19 Januari 2020. Nah, untuk no invoice-nya INV 005, 4 juta saldonya itu kita ganti di jumlah bayaran yang diganti yaitu 4 juta.
Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah direkam aja. Selanjutnya kita ke transaksi nomor 10. Di transaksi 10 itu tanggal 10 Januari 2020 diterima giro sebagai pembayaran piutang dari toko Anugrah untuk invoice 2 juta dan INV 002 4 juta jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2020. Jadi nomor 10 itu kita masih di pembayaran piutang usaha. Nah, untuk akun tasnya tetap bank. Nah, untuk darinya itu kita ganti jadi toko Anugrah. Lalu selanjutnya untuk tanggal 20 Januari 20. Lalu untuk no invoice-nya itu 001. Selanjutnya itu giro. Gironya di checklist. Lalu kita ke biaya. Maaf. Selanjutnya langsung aja kita rekam. Nah, kalau sudah kita ke nomor giro. Nomor gironya itu B di soal BG 01 0023. Untuk selanjutnya tanggal 24 Januari 2020. Lalu kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah kita akun kas lagi, bank darinya itu PT Anugrah lagi. Lalu tanggalnya adalah 20 Januari 2020, jangan lupa. Klik OK. Selanjutnya no INV-nya itu 002. Sebesar 4 juta. Jadi di sini tulisnya 4 juta. Jangan lupa gironya di checklist. Kalau sudah kita rekam. Nah, untuk nomor gironya itu BG 01 0023. Jatuh temponya 24 Januari 2020. Nah, kalau sudah kita OK. Nah, sudah kembali ke halaman ini lagi. Lalu kita langsung rekam untuk transaksi yang 10. Nomor gironya balik lagi. Tadi itu
BG 010023. Lalu untuk tanggalnya itu tanggal 24 Januari 2020. Nah, selanjutnya kita klik OK. Nah, kalau sudah, batal, lalu selanjutnya nomor transaksi 11 itu kita ke penjualan, lalu kita ke invoice penjualan, kita langsung tambah data aja. Lalu untuk nama pelanggan kita ganti menjadi Anugrah, toko Anugrah. Lalu untuk tanggalnya itu dia 21 Januari 2020. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke nomor barang H001 yaitu Samsung Galaxy J1. Nah, untuk dikirimnya itu dia jumlahnya 2. Selanjutnya untuk harga sebesar 2 juta. Lalu tunainya ini kita checklist, lalu selanjutnya kita rekam. Lalu klik batal. Nah, untuk transaksi ke-12 kita ke pembelian. Lalu kita ke pembayaran hutang usaha. Nah, di akun kas ini kita ganti bank, udah sama, lalu ke penerimanya Toko Semangat. Klik OK. Lalu untuk tanggal 21 Januari 2020, lalu no invoice-nya itu yang ini paling awal. Selanjutnya kita jumlah dibayar itu sebesar 3.100.000. Nah, kalau sudah checklist giro. Kalau udah rekam, nah bakalan ada nomor giro. Nomor gironya itu BG 001. Nah, untuk tanggalnya itu dia 20 Januari 2020. Selanjutnya oke aja. Maaf. Jadi tadi itu tanggal 28 Januari 2020. Klik OK. Nah, untuk transaksi nomor 13 kita ke kas dan bank. Jadi ini dibatal dulu, lalu kita ke kas dan bank. Selanjutnya kita kas keluar, tambah data. Nah, untuk kas dan bank ini akun kasnya itu dia diganti dengan kas. Lalu untuk penerimanya itu Iwan.
Untuk tanggalnya itu 25 Januari 2020. Lalu untuk kodenya itu gaji direksi dan karyawan. Klik OK. Selanjutnya untuk nilainya itu 700. Lalu kalau sudah kita klik rekam. Nah, lanjut mesin di sini. Jadi kita akun kas lagi. Akun kas tetap diganti kas. Lalu untuk namanya itu Badu. Nah, jadi untuk Badu itu 25 Januari 2020. Dia itu kodenya itu gaji direksi karyawan. Oke, lalu selanjutnya kita ke nilainya itu sebesar 950.000. Lalu klik rekam. Nah, untuk lanjut kita ke penerima lagi. Ini jangan lupa diganti kas. Lalu penerimanya itu namanya Tari. Kalau sudah, tanggalnya diganti menjadi 25 Januari 2020. Nah, untuk kodenya itu gaji direksi. Gaji direksi. Nah, kalau sudah kita tulis sebesar 400.000 nilainya. Kalau sudah, kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita untuk nama Agus, untuk kas, lalu tanggal 25 lagi Januari 2020, tanggal 25. Lalu untuk kodenya itu kodenya itu sama gaji direksi dan karyawan. Maaf, nama penerimanya belum ditulis. Jadi penerimanya tadi Agus. Nah, ini dia Agus. Lalu untuk kodenya itu dia gaji direksi dan karyawan. Selanjutnya untuk nilainya itu dia sebesar 125.000. Rp125.000. Lalu kalau sudah direkam,
Selanjutnya kita ke transaksi 15. Nah, untuk transaksi 15 kita keluar, kita tetap kas dan bank, lalu kita ke giro. Kita ke giro keluar. Nah, untuk giro keluar ini toko semangat di itunya adalah toko semangat. Lalu kita ke giro cair. Untuk IDR-nya itu 3.100.000. Tanggalnya jangan lupa diganti menjadi 28 Januari 2020. Lalu no invoice-nya. Setelah itu kita ke jumlah bayar sebesar 3.100.000. Kalau sudah kita rekam. Kalau sudah kita klik batal. Nah, untuk transaksi ke-16 yang terakhir itu di persediaan. Lalu kita ke pemakaian atau penyesuaian barang. Untuk tanggal kita ganti 29 Januari 2020. Nah, selanjutnya kita ke kode C001 casing Samsung. Untuk jumlahnya itu dia -1. Lalu kita ke akun. Ke akun itu kerusakan dan kegagalan material. Nah, kalau sudah kita rekam. Sekian dari jawaban ujian akhir semester saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.